microencapsulation, mikroenkapsulasi. Nah, kapsul di sini bukan kapsul ini ya, bukan kapsul ini, bukan, tapi capsulation itu upaya untuk menutupi ya suatu apa namanya sediaan atau serbuk atau apapun itu dengan suatu apa namanya penyalut gitu ya. Nah, itu definisi secara umum. Baik. Nah, ini sejarahnya saya kira sudah cukup lama ya, cukup lama ini ya, di mana dulu dikenal dengan pil bersalut atau razes. Ya, kenapa dulu pil disalut? Karena pil itu rasanya tidak enak, baunya tidak enak gitu. Kemudian baru pada tahun 18-an ini beredar penyalutan berbasis gula. Nah, sejak tahun 53 sampai sekarang, nah ini sudah penyalutan tipis, salut lapis tipis atau film, ya film yang nanti bisa dibagi dua, ya enterik dan non enterik, ya. Jadi sekali lagi awalnya salut gula, ya, terus kemudian berkembang menjadi salut lapis tipis, ya, atau salut film namanya, salut film. Nah, salut film itu kemudian ada dua dibagi, yang satu enterik, salut enterik gitu ya, salut yang tidak hancur atau larut di lambung, itu enterik. Yang kedua salut lapis tipis yang non enterik, dia tetap larut di lambung. Nah, kenapa kok ada gula, ada yang enterik, ada non enterik? Nah, ini memang masing-masing punya tujuan tersendiri, ya. Baik. Ya, kalau salut sendiri, salut gula, ya, untuk salut gula, yang ini kan salut gula ya. Nah, jadi untuk salut gula sendiri, itu penyalutannya bisa dengan berbagai cara. Ya, ada namanya sugar coating ini. Sorry, saya ulangi ya. Untuk salut, ya berdasarkan dari bahan dan proses serta peralatannya, itu dibagi menjadi sugar coating, film coating, yang bisa enterik dan enterik tadi, ada compression coating, ada penyaluran yang konsep baru, ada deep coating. Itu kalau dilihat dari peralatannya juga. Tapi kalau dilihat dari material penyalutnya tadi, ya, salut itu hanya ada tiga tadi. Ya, ada dua, sugar coating dan film coating, di mana film ada yang enterik dan ada non-enterik. Sementara compression coating ini penyalutan berdasarkan alat tablet, ya. Nah, kalau konsep baru ini nanti ada namanya pakai spray gitu ya, pakai spray. Nah, kalau deep coating ini yang paling tua. Ini yang paling tua. Apa itu? Penyalutan dengan cara dicelupkan. Jadi ini ada larutan penyalut, ini ada tablet, kemudian dicelupkan. Setelah itu dikeluarkan, ya, terus dikeringkan. Jadi tablet salut. Nah, itu deep coating. Itu yang cara yang paling uh, kuno. Ya, dulu modelnya begitu, cuma dicelupkan saja, ya kayak orang mencelupkan apa ya, katakanlah misalnya kacang mete gitu ya, ke coklat, gitu ya, celupkan, ya langsung ke salut ya, tinggal nanti dikeringkan. Nah, untuk penyalutan sendiri bisa dilakukan dengan metode panci. Nah, ini yang paling sering dipakai ya sampai saat ini. Nah, yang kedua deep coating tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian metode kompresi yaitu pakai mesin tablet ya, dan terakhir metode air suspension coating. Yang saya bilang tadi air suspension itu konsep baru ini. Itu ya. Oke, baik. Ya, kenapa kok disalut? Ya, secara umum ya, yang pertama ya yang paling sering itu karena rasa dan baunya yang tidak enak. Jadi untuk menutupi ya unpleasant ya taste and odor. Itu yang paling utama. Ya, yang kedua kalau disalut nanti
estetiknya, ya, semakin baik. Kemudian kalau salut gula, karena dia relatif cukup, apa namanya, dia hampir rounded begitu ya, hampir bulat begitu, maka memudahkan dalam proses menelan. Oke. Kemudian yang berikutnya ya juga nanti bisa untuk memudahkan dalam proses packaging maupun pada filling ya, yang dia metodenya kecepatan tinggi ya. Nih, oke. Kemudian juga untuk meningkatkan stabilitas. Kenapa kalau disalut, nah ini ada penutupnya begini, ya ada penyalutnya, maka dia menjadi lebih stabil. Nah, ini biasanya untuk obat-obat yang rentan terhadap apa? Kelembaban, ya udara begitu. Nah, ini bisa meningkatkan stabilitas. Nah, yang terakhir untuk modifikasi pelepasannya, modifying drug release. Nah, ini biasanya yang tadi yang saya bilang, yang enterik, ya, kutip. Nah, salut enterik. Yang nanti dia bisa dihancur di usus halus atau malah sampai ke kolon. Ya, enterik kutit itu nanti hancurnya tidak di lambung tapi bisa di usus halus atau sampai ke kolon. Ya, berikutnya kalau kita menyalut sebenarnya ya faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, sekali lagi saya sering menggambarkan sebuah proses ya. Ini ada input, saya sering gini. Kemudian di sini ada output ya. Di sini ada proses. Jadi hal apa saja yang mempengaruhi output? Ya jelas inputnya dan juga prosesnya. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah core, ya inti atau tablet inti, ya core-nya atau tablet intinya ya, tablet intinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, inputnya apa? Ya penyalutnya, formulasi larutan penyalut. Nah, ini dari inputnya. Jadi yang kita salut tadi tablet jelas ya, yang akan mempengaruhi produk akhir output di sini dipengaruhi oleh tablet inti kita. Nah, kalau tablet inti kita baik, ya bagus, maka hasilnya juga apa akan baik gitu ya. Kemudian larutan penyalutnya. Kemudian untuk proses apa saja? Proses ada alatnya, ya. Kemudian apa? Ada fasilitas-fasilitas ya yang mendukung proses penyalutan, ya, ya otomatisasi, gitu kan, lain sebagainya, termasuk orangnya, ya, formulatornya sendiri dan sebagainya. Ya, intinya, ya, kalau kita bicara faktor apa saja, ya maka dia akan ada faktor dari inputnya dan juga dari prosesnya. Maka itu akan mempengaruhi dari outputnya atau tablet salut kita tadi. Baik. Nah, ini idealnya untuk tablet intinya, core-nya. Yang pertama dibentuk. Bentuknya itu kalau bisa ya spherics lah begitu ya. Nah, ya agak agak spherics begitu. Jadi nggak kotak begini, gitu ya. Itu kalau bentuknya agak lonjong, ya. Atau permukaannya kan ada tablet gitu ya, seperti apa gambarkannya. Nah, itu tablet begini, tapi nanti permukaannya itu agak jadi tidak flat. Jadi kalau ini permukaan tablet tidak flat begini tapi agak melengkung. Nah, begini. Dan sudutnya juga ini agak rounded gitu. Nah, kenapa begitu? Karena semakin tajam sudutnya, semakin tajam sudutnya, maka sudut-sudut ini nanti mudah terkikis pada saat proses penyalutan, ya. Dan sulit untuk menutupi ini, sulit untuk menutupi. Oke, jadi semakin oval dia, ya, semakin bulat, gitu ya, itu
bukan bulat, tabletnya bulat enggak ya, tapi sudut-sudutnya, maka akan lebih mudah dalam menyalur. Ya, permukaan tabletnya rata. Rata di sini maksudnya tidak apa namanya berlubang-lubang begitu ya. Nah, harus cukup keras karena nanti dalam proses penyalutan ya dia akan digulirkan ya atau diaduk gitu, dicampur begitu. Dan itu kalau nggak keras maka akan banyak yang terserpih atau hancur begitu. Nah, begitu juga dengan kerapuhan. Jadi harus rendah. Jadi keras ya dan juga tidak rapuh. Kemudian bebas debu. Ya karena kalau di atasnya masih banyak apa serbuk-serbuk obat gitu ya dari hasil proses pentabletan, maka nanti kalau sudah menjadi apa sudah dalam proses penyalutan, maka permukaannya akan kasar. Karena debu-debu itu akan lengket di permukaan lapisan salutnya. Dan yang terakhir, memenuhi persyaratan farmakope. Dalam hal apa? Dalam hal ya kontrol kualitasnya yang terkait dengan beberapa hal yang dipersyaratkan dalam farmakope. Apa? Misalnya kadarnya, ya, kadar, ya, keseragaman, sediaan, tadi ada kerapuhan, waktu hancur dan sebagainya. Lah, ini harus sudah memenuhi. Karena apa? Kalau tablet inti kita itu tidak memenuhi, maka nanti setelah jadi tablet salut, belum tentu ya atau malah bisa dipastikan tidak memenuhi. Yang sudah di awal saja memenuhi, setelah disalut belum tentu memenuhi. Apalagi kalau memang dari awal ya core-nya atau intinya, tablet intinya sudah tidak memenuhi. Baik. Nah, sebaliknya kalau sudah disalut jadi yang seperti apa? Ya. Nah, yang pertama di sini tidak ditulis sebenarnya, tapi sudah terwakili ya. Yang pertama sebenarnya tablet yang disalut itu harus punya apa namanya atau memenuhi kontrol kualitas sesuai dengan yang ditetapkan. Apa saja? Ya tadi zat aktifnya masih sesuai, punya keseragaman, ya sediaannya seragam, punya waktu hancur memenuhi, punya disolusi yang memenuhi, ya. Kemudian apa lagi? Ya sifat-sifat yang lain, ya yang harus dipenuhi sesuai dengan farmakope. Nah, selain itu, secara umum, ya dia permukaannya bagus, licin, penyalurnya stabil, tidak cacat, retak, atau tidak pecah atau mudah pecah, ya warnanya homogen, ya karena tadi kita tujuan menyalut untuk apa? Misalnya untuk menutupi rasa, berarti mampu menutupi rasa. Kalau dia harus melindungi, ya berarti apa bisa melindungi terhadap hal-hal yang tidak dikehendaki dari luar, ya rasanya nyaman, mudah larut, mudah lepas. Nah, ini terkaitan dengan disolusi nanti. Disolusi, ya. Ya, penyalut bila mungkin selektif mungkin. Kenapa? Ya, kalau semakin tebal, maka proses disolusinya semakin lama. Ya, lapisan penyalutnya sendiri itu tidak boleh menimbulkan ya atau merusak atau mengurangi aktivitas dari obatnya. Ya, kemudian harus mempunyai tekanan yang tepat. Maksudnya tadi apa? Kadar zat aktifnya. Ya, nah ini harus dipenuhi. Kalau ini nggak dipenuhi, maka dianggap tablet yang cacat atau tidak layak untuk dirilis. Oke, baik. Sebelum saya masuk, itu tadi pengantarnya. Baik, silahkan 1 menit presensi. Saya muat pulang dulu. Bentar, ya. Silahkan.
Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti saya eh, share lagi. Oke, terkait dengan peralatan penyelutan. Oke, ya. Secara umum ada dua, ya. Ada yang modern, sorry, kok dia pindah. Ah, ada yang modern, ada yang konvensional. Ya, kita milih yang mana? Ya, yang pertama jelas kita harus investasi ya, investasi. Ya, kalau punya duit mungkin kita akan beli gitu ya, tapi tetap pertimbangan keuntungan dan kerugian serta kapasitas produksi itu kan harus diperhitungkan betul. Ya, karena apa? Investasinya tidak sedikit ya. Baik. Nah, ini sistem panci konvensional dan sampai sekarang pun itu masih digunakan. Cuma kalau untuk ini nanti ini butuh peralatan tambahan, ya butuh tambahan. Nah, ini udah dikenal lama sekali, mungkin 150 tahun yang lalu ya. Ini bukunya juga sudah lama saya ambil itu. Kemudian bentuknya juga macam-macam. Jadi dia ada skala lab dan sampai dengan skala industri. Oke. Nah, ini juga ada bentuknya. Nah, bentuknya kurang lebih elips gitu ya. Ya, ini kita lihat bentuknya seperti ini. Ya, jadi di sini tuh yang biasanya yang cukup baik itu yang model yang seperti ini ya. Seperti ini atau seperti ini. Kalau seperti ini nih kurang baik. Oke. Nah, jadi seperti yang kita pakai itu konvensional. Oke. Ya, untuk peralatan konvensional itu biasanya nanti butuh peralatan tambahan. Sebentar. Eh, ah, sebentar, saya carikan dulu sebentar, sebentar, sebentar. Ini dia. Yang pertama baffles, ini dia. Jadi kalau panci standar tadi ya, yang standar atau yang konvensional, nah seperti ini ya. Jadi kita butuh apa? Ya, yang pertama untuk spray. Ya, untuk spray, ya. Spray apa? Spray udara dan juga untuk nanti ada penyemprotnya. Penyemprotnya, sorry. Nah, harusnya di sini ya. Di sini tuh ada penyemprotnya. Nah, itu untuk nyepray dari larutan penyalut. Spray ya larutan penyalut. Kalau ini spray udara panas atau namanya tabung emersi. Nah, kemudian juga kita butuh ini untuk mengeluarkan udara apa namanya udara yang sudah lembab di sini. Jadi setelah mengenai ini, dia akan dikeluarkan lewat sini. Jadi semacam penyedot ya, exhaust ya, untuk nyedot udara yang sudah lembab. Oke, dan juga kalau ada debu-debu. Nah, kalau kita praktikum biasanya kita hanya punya spray gun gitu ya. Ya, oke, baik kita kembali ke sini. Nah, untuk sistem ini ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Dia proses pengeringan itu lama sekali ya. Dan ini apa namanya? Ya butuh skill lebih gitu ya. Nah, kemudian dikenalkan sistem panci berlubang. Jadi sama seperti tadi, sama. Cuma dia dengan ada lubang ini, maka proses pengeringan jadi lebih cepat. Proses pengeringan lebih cepat. Dan ini sistem ini lebih efisien ya dari segi waktu ya dan juga hasilnya juga lebih baik gitu ya. Nah, ini ada sistem AC Lokota, ada dry cooler, ada glade gitu ya. Kita lihat satu-satu. Nah, ini contoh AC Lokota. Nah,
Kalau Anda lihat di sini kan termasuk udara, masuk udara. Nah, ini alat penyemprotnya ada di sini nih. Nah, ini semprotnya. Kemudian udara yang masuk ke sini, ya, dia melewati tablet di sini, kemudian terus akan keluar. Nah, ini ya akan keluar lewat sini. Kalau panci biasa tadi, nah gini ya. Nah, dia masuk lewat sini, keluar lewat sini. Kan gitu kan? Nah, kalau ini, nah di sini ada lubang-lubang ini. Nah, ada lubang. Nah, tapi lubangnya halus. Kalau lubangnya gede, maka tabletnya akan lewat gitu ya. Oke, ini hasil kota. Kalau ini high quarter. Sama sebenarnya. Kalau Anda lihat ini udara masuk dia lewat samping, ya karena putarannya begini, sumbunya mendatar. Ini alat penyemprotnya. Nah, ini itu alat penyemprotnya ya. Kita lihat dan di sini. Nah, udara tadi yang masuk mengenai tablet. Nah, ini terus dia keluar lewat bawah sini. Nah, terus disedot, masuk lewat sini, terus keluar. Nah, kok bisa? Nah, karena pancinya berlubang, ya. Nah, ini nih, panci dengan lubang. Oke. Nah, yang ini tadi tempat udara keluar. Kalau yang sebelah sini itu tempat udara masuk. Oke. Nah, jadi dengan berlubang dia efisiensi pengeringannya menjadi lebih tinggi. Nah, ini sistem GLED ya. Sama sebenarnya. Kalau Anda lihat ini alat penyemprotnya, dia nyemprot masuk ke sini ya. Tapi udaranya itu dari bawah sini. Nah, mengenai tablet kemudian terus keluar lewat sini. Ya, oke. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, kemudian ada sistem bidang cair, sistem suspensi udara. Nah, ini lebih efisien lagi dalam proses pengeringan. Tetapi dia ada masalah. Apa? Ini tidak bisa digunakan untuk tablet inti yang rapuh, mudah pecah, terkikis. Kenapa? Karena saling bertubrukan. Nah, modelnya begini. Nah, yang ini, yang hitam-hitam ini nih, nah itu adalah tabletnya. Ini tablet. Nah, dengan ditekan tekanan tinggi dari bawah sini, nah tablet itu akan berhamburan, ya. Nah, terus kemudian karena berhamburan juga di sini ya disemprotkan udara apa namanya larutan penyalut sehingga dia mengenai. Nah, tapi di dalamnya ini, nah ini juga udaranya panas. Oh, panas ini. Udaranya dan sisa pelarutnya itu akan keluar lewat sini dari atas. Ya. Nah, ini menjadi lebih cepat. Jadi, kalau yang sudah praktikum tablet, itu ada yang namanya FBD, Fluid Bed Dryer, gitu ya. Nah, ini prinsipnya seperti ini. Tapi ini bukan untuk pengeringan, tetapi ini untuk penyalutan. Ya, karena dia tadi berterbangan, maka saling bertubrukan. Maka tablet yang rapuh, tablet yang tidak keras, itu jadi masalah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, oke. Kemudian, ini ada alat semprot. Ini tidak saya hitamkan ya lupa ya. Nah, untuk atomisasi, jadi alat semprot dari apa namanya penyalut itu bekerja ada dua, dengan tekanan tinggi tapi hampa udara atau tekanan rendah atomisasi udara. Nah itu sebenarnya mana yang bagus, mana yang tidak itu sangat tergantung pada apa namanya, sangat tergantung pada uh, apa namanya tipe alatnya. Ya intinya ada dua jenis, pakai tekanan tinggi tapi hampa udara, ya atau tekanan rendah dengan otomatisasi udara. Itu sistemnya aja. Baik, saja ya. Nah, ini ada model-model bentuk
Kemudian tadi peralatan pelengkap untuk penyalutan. Nah, ini kalau tadi apa? Panci konvensional. Untuk panci konvensional. Yang tadi saya jelaskan salah satunya adalah tabung imersi ini. Nah, tapi sebelum ke sana, saya harus menjelaskan pertama ada baffles. Apa baffles? Itu penyangga. Jadi kalau kemarin Anda yang sudah praktikum, kita punya panci yang seperti ini, seperti ini pancinya. Nah, di sini tuh nggak ada penyangga apa-apa di sini di dalamnya. Sehingga apa? Nah, supaya tabletnya bisa bergulir dengan baik, maka kita biasanya melapisi dulu dengan larutan penyalur. Tapi itu akan bermasalah sebenarnya karena larutan penyalur yang sudah kering itu bisa menempel di permukaan tablet salut sehingga menyebabkan kasar. Nah, untuk apa namanya membantu proses pembalikan tablet maka dikasih ada semacam kawat kecil di bagian dalam ya sehingga apa proses pergerakan tablet itu menjadi lebih baik. Oke. Nah, yang kedua tabung imersi. Ini tabung untuk menyemprotkan atau mengalirkan udara. Nah, ini tadi udara panas. Ya, yang ini. Oke. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya polishing pen. Ya, panci pemoles. Ya, panci pemoles. Nah, ini peralatan tambahan yang lainnya. Ini bentuknya seperti ini, tapi di dalamnya ya ini bisa untuk apa namanya mengeringkan, ya menyemprotkan atau menyedot juga bisa. Ya tergantung nanti ini posisinya untuk menyemprotkan udara hangat begitu atau untuk apa nyedot kalau ada debu gitu ya. Nah, di bagian dalamnya ini ada kanvas, ya ada kanvas ya ini tablet dimasukkan ke sini kemudian terus diputar. Ya nanti akan saya jelaskan di proses penyalutan. Nah, kemudian yang berikutnya fasilitas dan peralatan pembantu. Ya, sama seperti produksi sediaan-sediaan yang lain. Jadi sediaan apapun maka fasilitasnya harus memenuhi CPOP. Ya, ya dari segala hal. Oke. Yang berikutnya, nah kalau sekarang ini ya, alat-alat yang baru ya itu sudah fully ya otomatis. Nah, ini akan lebih mudah menurut saya untuk prosesnya. Jadi dibandingkan panci konvensional tadi, jelas kalau kita mendapatkan yang alat-alat yang canggih itu akan lebih mudah. Oke, baik. Saya kembali ke presensi. Bentar ya. Oh, sebentar, 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 sebentar. Ini chat dulu. Bentar ya. Oke, baik. Yang sudah bisa melihat, silakan presensi.
Halo, kok belum bergerak ini? Silakan presensi. Baik, kita pindah ke ini dulu ya, kuliah. Saya lanjutkan. Ya, jadi tadi saya akan cerita tentang jenis-jenis apa namanya panci tadi ya. Ya, intinya kalau yang lama, yang ya panci model lama ya, yang tidak perforated, ini dia pengeringannya. Pengeringan itu bermasalah. Nah, kenapa kok pengeringan itu menjadi eh, penting ya? Menjadi penting. Karena Anda bisa membayangkan ini ada tablet, kemudian dikasih larutan berair, karena umumnya penyelut sekarang itu air ya. Kalau etanol atau isopropanol itu jarang ya. Kalau sekarang. Jadi tambahkan air, maka lapisan tablet itu bisa larut atau bisa hancur. Untuk itu, ya, masalah penyalutan, masalah pengeringan itu
harus betul-betul diperhatikan. Dan jelas, kalau pengeringan ini sangat tergantung pada ukuran tabletnya, ya jenis zat pembentuk lapisannya, mudah menguap apa tidak, ya pelarutnya, dan peralatan yang kita gunakan tadi. Nah, kalau kita gunakan peralatan yang sudah canggih, ya maka proses pengeringannya akan menjadi lebih cepat. Ya, jadi kalau kita bicara sebenarnya, ini gambar skematis ya. Kalau Anda lihat di sini, ini ada permukaan tablet, ya, atau saya gambarkan sini, ini tablet. Maka kita harus berlomba antara kecepatan, ini adalah pesan salutnya di sini, nah, gitu ya, ditambahkan, saya buat agak lebih tebal gitu ya. Maka begitu ada lapisan penyalut di sini, maka pelarut ini bisa masuk, ya, atau dia bisa masuk gitu ya, atau bisa keluar, in, out. Nah, maka kecepatan ya pemberian ini ya nanti harus diimbangi dengan kecepatan penguapannya. Kalau tidak, kalau tidak, maka dia akan apa? Merusak lapisan tablet atau lapisan penyalut sebelumnya. Nah, ini. Jadi kalau lambat diuapkan, waktu penyalutannya menjadi lebih panjang, terjadi penetrasi yang lebih besar atau dalam, ya rusaknya lapisan penyalut atau tablet, ya. Jadi bisa tablet yang rusak atau lapisan penyalut sebelumnya. Nah, ini ada satu persamaan yang sangat mudah dimengerti ya. Jadi ada persamaan ini ya Washburns ya ini model penetrasi air ke dalam serbuk gitu ya. Jadi L kuadrat sama dengan ini ya. Ya, kalau Anda lihat bahwa kecepatan penetrasi itu berbanding lurus dengan apa? Tegangan permukaan ya, jari-jari kapiler serta waktu dan juga sudut kontak. Sudut kontak ini terkait dengan mudah dibasahi atau tidak. Ya, nah, jadi berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan apa? Viskositas. Artinya kalau berbanding lurus, semakin besar nah ini, maka jarak penetrasinya atau kecepatan penetrasinya itu semakin besar juga. Nah, semakin ini di sini. Nah, dari persamaan ini, ya asumsinya ya tadi ada pori katanya. Pori tablet itu kan konstan. Dianggap cetak karena kekerasannya sama. Ya, untuk penyalutan formula baku. Formulanya sama. Ya, artinya apa? Kekentalannya, tegangan permukaannya sama. Ya, sehingga ini dipengaruhi oleh sudut kontak. Nah, tapi kalau sudut kontak juga bisa dimodifikasi dengan menambahkan hydrophob tadi. Sehingga apa? Dari sekian tadi